dengan siswa untuk praktek atau simulasi dari aplikasi yang kami kembangkan yang namanya Virtual Archive Laboratory. Jadi praktek kearsipan secara berkelompok tetapi dengan model online. Jadi siswanya misalnya tidak memungkinkan berada dalam satu ruangan di lab, itu bisa tetap untuk praktek. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya ini saya perkenalkan dulu untuk timnya. Jadi untuk pengabdian pada hari ini saya tidak sendiri, ini didampingi oleh tim kami. Saya sendiri, Bapak Ibu Nina Utarina, kemudian Ibu Uswarton Hasanah, monggo Bu Us pada berdiri. Ya, ini Bu Uswarto ini dari teknik komputer. Kemudian Pak Dian Fitra tadi sudah mohon izin langsung ke Borobudur. Kemudian Pak Angga Panwijaya, monggo Pak Angga. Oh ya, di belakang, oke, itu Pak Angga. Kemudian tim saya yang luar biasa. Sebentar lagi ini juga akan terbang ke kota lain. Beliau adalah Mas Edi Suryanto, SPD, MPD, dan ini beliau nanti menjadi dosen di Universitas Lambung Panguragan. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebagai pembuka ini saya izin, sebetulnya kami di sini itu sifatnya juga belajar, sharing dengan Bapak Ibu. Riset kami itu sebetulnya sudah diawali semenjak tahun 2015. Jadi di situ saya sudah memprediksi nanti akan ada suatu waktu MPLB itu tidak lagi basisnya adalah pekerjaan kantor yang dilakukan secara manual. Karena kebetulan saya di era 2002 itu berkesempatan bergabung dengan beberapa perusahaan asing atau PMA yang waktu itu memang sistemnya sudah ke digital semua. Dan itu belum sampai kepada penyiapan kompetensi yang ada di SMK khususnya. Karena di era itu kan untuk digitalisasi belum terlalu booming. Yang sederhana itu offline dengan MS Access. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu dosen dari AP belum pernah menyampaikan, tetapi kami berupaya konkretnya itu sesuai dengan kebutuhan siswa Bapak Ibu. Basisnya dari akses juga, yang tentunya sekolah tidak perlu membeli lagi karena sudah jadi satu. Nah itu sebetulnya bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri sesuai kebutuhan. Jadi kalau yang sudah dikopikan di tempat Bapak Ibu misalnya sistem masalah itu dibuat main menunya dua untuk pemula yang masih pengenalan. Karena kalau main menu langsung banyak kan bingung yang pokok masalah. Kemudian baru kalau dia sudah bisa, dia bisa diberikan aplikasi dengan main menu tambahan. Ditambah 3, ditambah 4. Misalnya tadinya kita ambil pokok masalahnya hanya kepegawaian dan keuangan saja. Nanti bisa kita tambahkan, misalnya ditambah bagian pemasaran, lalu bisa lagi ditambah bagian produksi untuk di main menunya. Jadi kalau kita pakai offline memang kelemahannya cara penggunaan hanya satu user, tapi kalau yang online itu bisa dipakai untuk alur pekerjaan kantor secara bersama. Jadi kami kembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di satuan pendidikan. Karena tadi ada yang jaringan internet kurang baik bisa menggunakan offline, kalau yang sudah bagus seperti SMK 214 ini bisa menggunakan yang Virtual Archive Laboratory. Nah, tapi bedanya kalau pakai virtual ya otomatis kita setiap tahunnya harus membayar untuk langganan webnya. Tapi tidak mahal sebetulnya. Untuk latihan, karena ketika saya bekerja dulu ya memang itu yang dipakai yang sudah menggunakan online. Dan yang terbaru kami juga mengembangkan arsip tetapi untuk logistik Bapak Ibu. Jadi kalau yang satras itu biasanya kan kebanyakan teori atau praktek hanya sekedar input di form ya Bapak Ibu. Padahal kalau sudah di perusahaan itu nanti juga ada pengarsipan untuk dokumen-dokumennya. Di dalam kurikulum Merdeka itu kan ada yang signifikan berbeda ya Bapak Ibu ya, yaitu adalah dokumen digital. Karena kita kalau memahami dokumen digital itu kan sebenarnya kita sudah digital nih, karena kita sudah pakai Google Drive, karena kita sudah menggunakan Microsoft Office. Tapi kemudian kan kita harus melingkar digital yang dimaksud itu apakah digital versi sekolah ataukah itu tuntutan di dunia kerja. Ya,
adalah aplikasi multisistem berbasis masalah Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya yang paling simpel yang kami buat karena ada beberapa versi, ada 3 versi. Itu yang dari yang beberapa ada 2 menu sampai dengan 4 menu. Kemudian apa namanya kami kembangkan lagi ada sistem wilayah, tapi karena ada trouble ketika tadi kami coba sehingga kami hanya men-share yang bagian ini saja. Sebenarnya Bapak dan Ibu ini masih bisa dikembangkan seperti apa yang tadi Prof. Mina sampaikan karena ini kuncinya tidak kami kunci, masih bisa dibuka. Jadi Bapak dan Ibu bisa menambah menu dan lain sebagainya karena ada yang aplikasi itu terkunci. Nah Bapak dan Ibu di sini sudah ada buttonnya yaitu keluar aplikasi atau masuk aplikasi. Kalau Bapak dan Ibu sudah membuka boleh bisa diklik masuk aplikasi. Kami tuang pasti ada surat masuk, ada surat keluar karena kami membuat ada surat masuk juga surat keluar. Nah selanjutnya kita coba lihat yang surat masuk terlebih dahulu. Surat masuk itu, nah ini Bapak dan Ibu yang kami katakan dengan levelnya. Ini level yang paling mudah. Tapi Bapak Ibu nyuwun sewu karena ini adalah kami sesuaikan. Jadi surat yang harusnya kami share juga itu adalah terkait dengan bukan surat dinas, tapi surat penjualan, penawaran dan penjualan. Karena ini berkenaan dengan di perusahaan. Kami menyiapkannya dengan perusahaan. Karena selama yang saya dulu SMK itu saya lebih banyak di mempelajari surat dinas. Jadi kalau pada surat dinas itu kan pakem ya Bapak Ibu ya, lebih mudah gitu kan. Yang lebih sulit itu adalah surat perusahaan. Karena kalau perusahaan itu dynamic gitu kan. Hari ini bisa penawaran, besok bisa komplain, besok bisa apalagi kan itu lebih kompleks sebenarnya seperti ini. Nah kemarin kami sudah coba aplikasikan di sekolah ini juga mengingat terkait dengan kompleksitas fasilitas yang harus dimiliki termasuk kecepatan komputer, internet, kemudian telepon, kemudian tempatnya juga sehingga ini menjadi beberapa pertimbangan dari kami untuk bisa membuat itu lebih simpel lagi bagaimana caranya. Nah, semoga tahun ini bisa lebih membuat aplikasi yang lebih friendly lagi buat Bapak dan Ibu. Tapi ya kalau kolaborasi satu-satunya cara itu adalah melalui internet kita, sehingga itu